Para ilmuwan berhasil merekonstruksi wajah seorang Firaun kuno dan hasilnya membuat seluruh ruangan penuh para ahli terdiam seketika. Selama 3.000 tahun, setiap buku teks menggambarkan raja ini sebagai seorang pejuang gagah dengan rahang kokoh. Lalu diam-diam melewati begitu saja patung-patung yang justru berteriak sebaliknya. Tulang pipi tinggi, tengkorak memanjang, pinggul lebar yang tak pernah dimiliki Firaun manapun sebelumnya. Ia memiliki tengkorak yang sangat aneh dan memanjang, perut yang menonjol aneh, dan lengan yang tidak biasa. Kemudian sebuah tes DNA tunggal dijalankan di dalam laboratorium tersegel di Kairo dan menulis ulang wajahnya hanya dalam 1 sore. Apa yang terungkap begitu menggelisahkan hingga para imamnya sendiri menghabiskan 3 abad berusaha menghapusnya. Jadi, apa sebenarnya yang akhirnya dilihat para ilmuwan itu dari wajahnya? Sesuatu yang dunia menolak untuk menatapnya selama 30 abad penuh? Wajah yang terhapus. Masuklah ke ruang penyimpanan museum manapun yang menyimpan pecahan-pecahan darinya, dan hal pertama yang langsung terasa adalah kejanggalannya. Para kurator membicarakannya dengan suara pelan. Para turis merasakannya bahkan sebelum mereka bisa menamai apa yang mereka rasakan. Wajah-wajah batu menatap keluar dari reruntuhan kuil, dan ciri-cirinya tidak bisa disalahartikan. Tulang pipi tinggi yang tajam seperti pecahan kaca, mata berat yang terkulai seolah dipenuhi kelelahan, bibir yang terbentang begitu lebar seakan direntangkan melintasi tengkorak, dan tubuh yang mengaburkan setiap batas antara laki-laki dan perempuan dengan cara yang tidak pernah diizinkan pada raja Mesir manapun sebelumnya. Ini bukan wajah-wajah dewa yang dipahat. Ini adalah wajah satu manusia yang sangat spesifik, dan setiap naluri yang kamu miliki berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Patung-patung ini dulunya menjaga jantung Mesir. Pemiliknya adalah Akhenaten, dan pada tahun ke-13 masa pemerintahannya, ia melakukan sesuatu yang tidak pernah berani dilakukan Firaun manapun. Ia menutup setiap kuil dewa Amun. Bayangkan itu sejenak. Amun adalah dewa utama dari seluruh panteon, dewa yang pernah diabdi oleh ayahnya sendiri, dewa yang para imamnya telah meletakkan mahkota di kepalanya, dan ditutup pintunya dalam 1 dekrit tunggal. Catatan dari tahun 1353 dan 1352 sebelum Masehi merinci penyitaan tanah milik para imam dan pemecatan ribuan pekerja kuil. Festival-festival yang telah mengatur kehidupan sehari-hari sejak sebelum piramida dibangun dibatalkan dalam semalam. Dan ia tidak berhenti di situ. Nama lahirnya sendiri, Amenhotep, dipahat dari monumen-monumen dan digantikan dengan identitas baru yang hanya menghormati cakram matahari, Sang Aten. Kemudian ia meninggalkan ibu kota sepenuhnya. Istana kerajaan meninggalkan Tebes, kota 1000 gerbang, dan berbaris ke utara menuju padang pasir yang kosong. 14 prasasti batas diukir langsung ke tebing-tebing untuk mengunci batas kota baru itu selamanya. Ini bukan raja yang sekadar mengubah sedikit ritual. Ini adalah seorang pria yang mencabut tulang punggung spiritual dari peradaban paling religius di muka bumi dan menantang siapapun yang masih hidup untuk menghentikannya. Mereka menyebut kota baru itu Akhetaten, Cakrawala Sang Aten. Kota itu berdiri dalam waktu kurang dari 2 tahun. Kuil-kuil terbukanya dibangun untuk menangkap sinar matahari, bukan untuk bersembunyi darinya. Setiap dinding dan prasasti merayakan satu dewa dan satu raja sebagai suara hidupnya di bumi. Dewa-dewa lama didorong ke dalam kesunyian. Namun inilah yang menarik. Bagian paling aneh dari ibu kota baru ini bukan pada dewa-dewa yang hilang, melainkan pada wajah sang raja sendiri yang digandakan di setiap permukaan dalam bentuk-bentuk yang tidak pernah sekalipun diizinkan dipahat oleh seniman Mesir manapun. Tubuhnya digambarkan dalam proporsi yang melanggar 3000 tahun tradisi. Ada sesuatu yang telah berubah pada pria yang duduk di singgasana itu, dan para pemahatnya akhirnya diizinkan untuk merekamnya. Pertanyaannya adalah, apa itu? Tubuh yang terlarang. Sebuah perintah kerajaan yang tersimpan dalam pecahan-pecahan di atas batu kapur memerintahkan para seniman Akhenaten untuk meninggalkan konvensi lama. Mereka diperintahkan untuk memahat sang raja sebagaimana ia benar-benar tampak, bukan sebagai dewa tanpa cacat, bukan sebagai pejuang ideal dari tradisi, melainkan sebagai manusia dari daging dan tulang. Dan patung-patung yang dihasilkan setelahnya terasa menghantui dengan cara yang tidak pernah dicapai seni Mesir lainnya. Bayangkan berdiri di depan salah satunya, tengkorak memanjang yang meregang ke belakang seperti bentuk tetesan air, bahu sempit yang melandai ke bawah seolah terlalu berat untuk ditopang, pinggul yang melebar lebih lebar dari raja manapun sebelumnya, lebih lebar dari kebanyakan ratu, lebih lebar dari yang seharusnya dimungkinkan oleh anatomi semata, perut yang terkulai menggantung di atas kain kerajaan, payudara yang membesar, sesuatu yang tidak pernah dibiarkan muncul oleh Firaun manapun pada patung dirinya sendiri, apalagi ditampilkan dalam ukuran penuh di dinding kuil umum.
Jari-jari panjang dan ramping, leher panjang dan ramping, telapak kaki yang tampak hampir rata, wajah yang tidak sepenuhnya terlihat laki-laki maupun perempuan, melainkan sesuatu di antaranya, sesuatu yang tidak memiliki kata-kata dalam dunia kuno. Inilah jenis wajah yang tidak bisa kamu berhenti memandanginya, karena sebagian kecil dari otakmu terus berbisik pelan bahwa ada yang tidak beres. Dalam relief-relief berwarna, seluruh keluarga kerajaan mengenakan tampilan yang sama. Lengan dan kaki yang kurus dan panjang, perut yang bulat dan lembut, wajah-wajah yang hampir tidak bisa dikenali karena begitu teregang. Anak-anak perempuannya digambarkan dengan proporsi aneh yang persis sama, seolah garis keturunan itu membawa satu tanda fisik tunggal yang diwariskan dari orang tua ke anak bagaikan cap bawaan. Nefertiti sendiri muncul di sisinya. Pose demi pose dengan tengkorak memanjang yang sama, rahang berat yang sama, leher yang panjangnya mustahil itu. Setiap dinding di Atan berubah menjadi galeri yang menampilkan satu wajah yang sama. Para duta asing tiba dengan harapan menemukan istana yang biasa, namun justru digiring melalui lorong-lorong yang dicat dari lantai hingga langit-langit dengan sosok-sosok asing yang aneh ini. Bayangkan, kamu adalah seorang diplomat tangguh yang berdiri di aula itu, menyaksikan manusia paling berkuasa di bumi memilih untuk dipahat seperti ini dengan sengaja, dan kamu sama sekali tidak tahu alasannya. Beberapa dari mereka pulang dengan keyakinan bahwa sang Fir'aun telah kehilangan akal sehatnya. Selama berabad-abad, para sarjana berdebat tentang apa maknanya. Apakah ini bersifat simbolis, sebuah pernyataan tentang raja yang menyimpan kekuatan kreatif laki-laki sekaligus perempuan dalam dirinya? Apakah ini bersifat politis, sebuah pemutusan bersih dari tradisi untuk menandai teologi yang sama sekali baru? Atau apakah ini sesuatu yang bersifat fisik, sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuh nyata pria yang duduk di singgasana, yang baru kini diizinkan untuk ditunjukkan oleh para seniman selama hampir 1 abad? Kemungkinan terakhir itulah yang tidak ingin diucapkan oleh siapapun dengan lantang. Inilah mengapa pertanyaan itu begitu penting. Seni potret kerajaan Mesir telah membeku selama hampir 2000 tahun. Para raja dipahat sebagai dewa, dan dewa tidak memiliki pinggul, dan dewa tidak memiliki kelembutan. Aturan-aturan itu bukan soal estetika, aturan-aturan itu bersifat keagamaan, maka melanggarnya bukan sekadar pilihan gaya, itu adalah sebuah pengakuan. Pria yang duduk di singgasana itu sedang menyampaikan sesuatu kepada seluruh kerajaannya tentang dirinya sendiri, sesuatu yang tidak pernah satupun Firaun sebelumnya mau mengakuinya dengan terbuka. Dan para imamnya sendiri akan menghabiskan 300 tahun berikutnya berusaha mengubur apa yang sedang diakui oleh dinding-dinding ini. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, tekan tombol subscribe sekarang juga, karena apa yang datang berikutnya adalah hal yang mereka kubur di bawah 3000 tahun pasir gurun. Alasan mengapa wajah seperti ini tidak boleh dibiarkan bertahan. Kontradiksi itu hanya semakin keras ketika makam putranya dibuka. Topeng emas yang ditemukan di lembah para raja pada tahun 1922, topeng yang dibuat untuk Tutankhamun, tidak menunjukkan satupun distorsi semacam itu. Topeng itu sempurna, simetris, dan abadi. Para seniman yang melayani generasi berikutnya langsung kembali ke aturan lama, begitu Akhenaten tiada. Lalu mengapa mereka perlu menyembunyikan apa yang sang ayah begitu teguh ingin tunjukkan? Laboratorium yang tersegel ketika kerangka yang kini dikenal sebagai KV-55 ditemukan pada tahun 907. Makam itu dalam kondisi begitu rusak sehingga para penggali berdebat bertahun-tahun tentang siapa yang sebenarnya berada di dalamnya. Peti mati itu sengaja telah dirusak, kartus-kartusnya dihapus. Wajah emas pada topengnya dicabut paksa. Seseorang di masa lampau telah menginginkan tubuh ini terlupakan, namun tulang-tulang itu menceritakan kisahnya sendiri. Tengkorak yang lebih panjang dari kebanyakan, garis rahang yang cocok dengan potret-potret pahatan, kerangka tubuh yang sesuai dengan perawakan ramping dan tidak biasa dalam karya seni, dan ciri-ciri itu masih berada dalam rentang variasi manusia normal, yang justru itulah yang memicu perdebatan sengit selama beberapa dekade di antara para dokter yang tidak bisa sepakat soal pertanyaan paling mendasar, apakah raja yang menghancurkan para dewa itu benar-benar begitu berbeda dari para leluhurnya, atau apakah sang seniman melihat sesuatu dalam dirinya yang tidak dilihat oleh orang lain? Berbagai teori pun menumpuk selama lebih dari 1 abad. Sindrom Marfan, sindrom Froesch, ginekomastia, gangguan hormonal langka yang tidak bisa dinamai oleh siapapun dengan tepat, cedera kepala di masa kecil, tumor yang menekan kelenjar pituitarinya, atau seluruh gaya aneh itu hanyalah propaganda belaka, dan sang raja sesungguhnya tampak benar-benar normal. Setiap teori muncul, mendapatkan pengikut,
membangun karier, lalu runtuh karena kontradiksinya sendiri. Maka pencarian itu bergeser dari pahat dan kuas ke mikroskop dan tulang, dari tebakan semata menuju ruang bersih yang tersegel rapat di Kairo, tempat ilmu pengetahuan modern hendak melakukan apa yang tidak pernah berhasil diselesaikan oleh 3.000 tahun perdebatan. Di dalam ruangan itu, Zahi Hawass telah menjanjikan jawaban selama bertahun-tahun sebelum timnya mampu mewujudkannya, mempertahankan proyek tersebut dari semua pihak yang bersumpah bahwa DNA kuno tidak mungkin bertahan di tengah panas makam Mesir. Ketika ahli genetika Yahya Gad mulai melakukan ekstraksi yang sesungguhnya, beban politik di setiap langkah terasa hampir seberat ilmunya itu sendiri. Tim itu menghabiskan 2 tahun penuh hanya untuk merancang sebuah studi yang cukup kuat untuk bertahan dari segala serangan yang pasti akan datang. Jika mereka melakukan kesalahan, para skeptis akan mengubur seluruh bidang ini selama 1 generasi lagi. 11 mumi kerajaan dipilih, Tutankhamun, yang wajahnya sudah merasa dikenal oleh dunia. Individu misterius dari K55 yang berasal dari peti mati yang telah dihancurkan itu. Wanita tanpa nama yang hanya dikenal sebagai sang perempuan muda, tersembunyi di sebuah ruang samping dengan wajahnya yang sengaja dihancurkan oleh seseorang yang tidak ingin ia dikenang. Dan 8 lainnya yang mencakup 3 generasi, masing-masing dipilih karena hubungan mereka dengan Akhenaten entah terdokumentasi, dicurigai, atau secara sengit dibantah. Setiap spesimen dipindahkan di bawah protokol rantai penjagaan yang ditetapkan oleh Museum Peradaban Mesir Nasional. Tim itu hanya bekerja dari gigi dan tulang padat, tempat DNA terkunci di dalamnya seperti di dalam brankas. Ada sebuah kisah yang diceritakan tentang Yahya Gad di bulan-bulan itu. Ia akan mengambil tabung sampel, mendiamkannya sejenak tanpa bergerak, dan baru kemudian memasukkannya ke dalam sekuenser. Seolah-olah ia butuh agar jasad di dalamnya tahu bahwa ia sedang berhati-hati. Setiap hasil diperiksa silang menggunakan kode buta dan dikonfirmasi secara independen sebelum siapapun mau menyebutnya nyata. Mereka menargetkan 3 jenis penanda genetik. DNA mitokondria yang hanya diturunkan dari ibu ke anak, menelusuri garis keturunan ibu. Polimorfisme kromosom Y yang hanya diturunkan dari ayah ke anak laki-laki, menelusuri garis keturunan ayah. Dan sebuah panel mikrosatelit autosomal untuk analisis kekerabatan yang cukup presisi untuk membedakan orang tua dari saudara kandung hingga sepupu. Rasio kemungkinan kemudian menimbang peluang setiap hubungan yang mungkin terhadap data populasi Mesir modern. Dan metode lengkapnya kemudian diterbitkan dalam jurnal Asosiasi Medis Amerika. Jadi, setiap pakar di muka bumi bisa datang dan mempersoalkannya. Lalu data itu kembali dari sekuenser dan mendarat di hadapan Hawass. Ia telah menunggu lebih dari 2 tahun untuk satu berkas tunggal ini. Ia mulai membaca, dan tidak ada satupun dari pengalamannya selama puluhan tahun menggali pasir yang mempersiapkannya untuk apa yang hendak diungkapkan oleh angka-angka itu. Garis darah terungkap. Analisis akhir tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk keraguan. Ratusan ekstraksi yang gagal, jutaan pasang basa yang diurutkan dan diurutkan kembali. Perbandingan terhadap data populasi Mesir modern dari setiap sudut negeri itu. Dan pada akhirnya, angka-angka itu hanya bercerita satu kisah tunggal. DNA 3 mumi, yaitu KV55, sang perempuan muda, dan Tutankhamun, cocok satu sama lain dalam pola yang hanya ditemukan pada hubungan darah paling dekat. Rasio kemungkinan melonjak jauh melampaui ambang batas kebetulan. Penanda autosomal bersama di berbagai kromosom. Urutan mitokondria yang identik hingga posisi variabel terakhir. Tanda tangan kromosom Y yang sepadan membuktikan satu garis laki-laki tunggal. Data itu memetakan rantai langsung. KV55 sebagai sang ayah, sang perempuan muda sebagai sang ibu, Tutankhamun sebagai putra biologis mereka. Sejauh ini, tidak ada yang mengejutkan. Orang tua kerajaan yang melahirkan pewaris kerajaan memang merupakan inti dari dinasti tersebut. Namun kemudian mereka memeriksa orang tua dari para orang tua itu. KV55 dan sang perempuan muda berbagi ibu yang sama. Mereka berbagi ayah yang sama, bukan saudara tiri yang selama ini sudah lama diterima oleh dinasti ini. Bukan pula sepupu yang jauh, melainkan saudara kandung penuh yang lahir dari ibu kerajaan yang sama dan ayah kerajaan yang sama, yang tumbuh bersama di dalam istana yang sama, menikahi satu sama lain, dan melahirkan seorang putra. Probabilitas kesalahan kurang dari 1 berbanding jutaan.
Mereka memeriksa ulang pekerjaan itu sebanyak 3 kali terpisah sebelum makalahnya dikirimkan untuk diterbitkan, karena mereka tahu persis betapa eksplosifnya hal itu begitu meninggalkan laboratorium. Untuk pertama kalinya dalam 3.000 tahun, silsilah keluarga kerajaan bisa digambarkan dalam garis yang tidak terputus. Setiap cabangnya dikonfirmasi oleh molekul, bukan oleh para juru tulis yang putus asa, untuk menyanjung raja berikutnya di atas takhta. Dan pewaris paling terkenal dari semuanya, sang bocah yang topeng emasnya menjadi wajah Mesir kuno itu sendiri, ternyata adalah anak dari seorang kakak dan adik kandung. Dan disinilah semuanya berputar kembali ke awal. Begitu ilmu pengetahuan menyatakan bahwa sosok di dinding-dinding itu nyata adanya, akhirnya kamu bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah berani dilakukan siapapun selama 3.000 tahun. Kamu bisa merekonstruksi wajahnya. Ambil tengkorak dari K55 yang lebih panjang dari kebanyakan. Pasang rahang berat yang selalu dicocokkan oleh para pemahat dengan tulang pipi tinggi yang tajam bagai kaca pecah. Mata berat yang setengah terpejam seolah kelelahan, bibir lebar yang teregang, leher yang luar biasa panjang, dan biarkan semua itu bangkit kembali dari bebatuan menjadi satu wajah manusia. Lapis demi lapis, pria yang coba dihapus oleh para pendeta itu muncul kembali dengan jelas. Bukan topeng dewa, bukan sanjungan seorang pematung, seorang pria nyata, lembut dan ganjil, dan tidak bisa disangkal dirinya sendiri, menatap balik melintasi berabad-abad. Pinggul lebar dan dada yang lembut itu tidak pernah diukir di dinding-dinding tersebut sebagai hiasan semata. Semua itu memang miliknya. Wajah rekonstruksi Akhenaten bukanlah sosok monster dan bukan pula sebuah mitos. Itu adalah wajah yang selalu ingin ditunjukkan oleh tulang-tulangnya kepada kita sejak awal. Karena pinggul feminin itu, tengkorak yang memanjang, tubuh lembut yang terkulai, yang akhirnya boleh dipahat oleh para seniman, semuanya bukan sekadar kebebasan artistik. Itu bukan simbolisme. Itu bukan teologi, itu adalah biologi. Hal yang telah dilindungi para pendeta selama berabad-abad akhirnya berbalik melawan tubuh yang seharusnya mereka sucikan. Mutasi resesif yang terus menumpuk di buayan kerajaan akhirnya menerobos ke permukaan, dan wajah sang raja sendiri adalah buktinya. Sang putranya akan menanggung sisa tagihan itu. Tulang-tulang yang sekarat. Kerangka Tutankhamun menyimpan kisah kesakitan yang topeng emasnya dibangun untuk menyembunyikannya. Pemindaian CT resolusi tinggi, jenis yang memetakan kepadatan tulang hingga sepersekian milimeter, mengungkapkan sebuah kaki kiri yang terpelintir ke dalam pada sudut yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan proses pembalseman. Itu adalah tanda khas kaki pengkorbawaan. Tulang-tulangnya berputar dan memendek. Tumit tertarik ke atas, jari-jari kaki mengarah ke dalam, dan urat-urat sendi yang mengencang secara permanen sejak lahir. Cara berjalan yang normal secara fisik mustahil dilakukan sejak hari pertama ia mencoba berdiri. Inilah raja yang masih dibayangkan dunia sedang memacu kereta perang, padahal ia tidak mungkin melintasi ruang singgasananya sendiri tanpa bantuan. Di sisi kanan, sebuah tulang kecil di ujung jari kaki kelima sama sekali tidak ada. Bukan patah. Bukan terkikis oleh waktu. Tidak ada sejak lahir sebuah ketidakhadiran bawaan yang masih dilihat dokter hari ini pada anak-anak yang orang tuanya berbagi terlalu banyak DNA yang sama. Sendi-sendi di bagian tengah kaki menunjukkan keruntuhan dini, nekrosis avaskular, kematian diam-diam jaringan tulang ketika pasokan darah gagal berfungsi. Pada saat ia memasuki masa remaja, tulang-tulang di dalam sandalnya sudah mulai mati. Tulang belakangnya melengkung ke depan di bagian tengah punggung, sebuah kifosis ringan yang mengganggu keseimbangan dan memaksanya mengimbangi setiap langkah, dan langit-langit mulutnya terbelah oleh celah bibir sumbing, sebuah celah yang membentang dari langit-langit keras hingga langit-langit lunak yang tidak pernah diperbaiki oleh para tabib yang bahkan tidak memiliki alat untuk mencobanya. Itu saja sudah pasti menyulitkan bicaranya, membuat makan tanpa tersedak menjadi berbahaya, dan meninggalkan risiko infeksi yang terus mengintai. Nah, inilah detail yang membuat semuanya terasa nyata. Di dalam makamnya, para arkeolog menemukan lebih dari 130 tongkat jalan. Ada yang terbuat dari kayu biasa, ada yang dihiasi emas dan elektrum, ada pula yang diukir dengan gambar musuh-musuhnya yang terinjak-injak di bawah kaki. Jadi setiap langkah menghancurkan para musuhnya ke dalam debu, dan banyak dari tongkat itu sudah halus permukaannya di bagian pegangan, tepat sesuai pola cengkeraman seorang pemuda yang menekannya keras-keras untuk menopang diri. Bayangkan dia meraih salah satunya di pagi hari, seorang bocah belum genap 20 tahun, sendirian dalam keremangan sebelum para pelayannya masuk. Ia mengayunkan kaki baiknya melewati tepi
tepi ranjang. Jari-jarinya melingkari pegangan yang sudah usang dari tongkat yang selalu ia butuhkan sejak pertama kali bisa berjalan. Kayu itu hangat di tempat tangannya telah bertahun-tahun bertumpu. Berat tubuhnya sendiri bertumpu ke telapak tangannya dan hanya setelah itu barulah ia berdiri. Tidak seorang pun di lorong itu akan melihatnya mengambil langkah pertama itu. Tidak ada seorang pun di kerajaan yang akan pernah diberitahu bahwa ia membutuhkan tongkat itu sama sekali. Para pelukis di luar akan terus menggambarkannya di atas kereta perang, berburu singa, memimpin pasukan. Tongkat itu tidak akan pernah muncul dalam satu gambar pun. Musik. Benda-benda ini bukan simbol otoritas kerajaan. Mereka adalah alat bantu. Ia membutuhkannya untuk menyeberangi sebuah ruangan. Ia membutuhkannya untuk berdiri di upacara penobatannya sendiri. Ia membutuhkannya hampir setiap hari sepanjang masa dewasanya yang singkat. Lalu DNA dari tulang pahanya mengungkapkan sesuatu yang tidak pernah bisa ditunjukkan oleh tulang-tulang itu sendiri. Jejak Plasmodium falciparum, parasit penyebab bentuk malaria, paling mematikan. Bukan hanya satu galur, melainkan beberapa galur yang menunjukkan infeksi berulang selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Yang paling baru masih aktif dalam darahnya pada hari ia meninggal, menggerogoti sistem kekebalan tubuh yang sudah terlalu rusak akibat penyakit bawaan untuk melawan dengan cara yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang berusia 19 tahun yang sehat karena memang itulah usianya. Tutankhamun meninggal pada usia sekitar 19 tahun. Tubuhnya adalah catatan panjang penyakit bawaan dan penyakit yang dideritanya semasa hidup. Kaki pengkor yang membuatnya lumpuh, tulang belakang yang membungkukan tubuhnya, langit-langit yang membelah mulutnya, tulang-tulang yang mati sementara ia masih hidup, dan akhirnya demam tropis yang menuntaskan apa yang sudah dimulai oleh darahnya sendiri. Namun semua ini bukanlah nasib buruk semata. Lalu, bagaimana satu keluarga bisa terus-menerus melahirkan anak-anak yang demikian, rusak dengan sengaja, dari satu generasi ke generasi berikutnya? Para pendeta tahu jawabannya. Mereka hanya tidak pernah menuliskannya. Kebijakan fatal itu, alasan mengapa bocah bertopeng emas itu hampir tidak bisa berjalan, terbentang jauh ke belakang, melalui ayahnya, melalui kakeknya, melalui setiap pernikahan kerajaan yang tersimpan dalam jantung dinasti ke-18. Untuk memahami mengapa tulang-tulangnya patah, kamu harus memahami satu aturan yang tidak pernah mau dilanggar oleh keluarganya. Mesir kerajaan tidak terjatuh ke dalam perkawinan sedara secara tidak sengaja. Perkawinan antar saudara kandung adalah kebijakan yang disengaja, berakar pada keyakinan bahwa darah raja membawa percikan ilahi yang nyata secara fisik. Himne-himne dan tiang-tiang batas menggambarkan garis keturunan kerajaan sebagai saluran hidup bagi tatanan kosmis. Satu-satunya hal yang berdiri antara peradaban dan kekacauan yang siap menelannya. Setiap ancaman terhadap kemurnian itu, bahkan pernikahan dengan sepupu Mesir yang jauh sekalipun, diperlakukan sebagai ancaman terhadap keseimbangan seluruh dunia. Musik. Maka saudara perempuan sang Fir'aun bukan sekadar seorang istri. Ia adalah wadah bagi warisan suci yang sama, satu-satunya rahim yang cukup murni untuk dipercayakan dengan takhta. Kontrak pernikahan dari dinasti ke-18 menjabarkan logika ini dengan kejelasan yang menyeramkan. Pewaris yang sah harus lahir dari raja maupun saudara perempuan kerajaan agar kekuasaan tidak pernah berpindah melampaui lingkaran keluarga. Persatuan antara saudara tiri sudah umum selama beberapa generasi. Pernikahan antara saudara kandung penuh lebih jarang terjadi, namun tidak pernah dilarang. Dan setiap generasi yang mengulang pola ini meningkatkan kemungkinan penyakit bawaan dengan cara-cara yang tidak dapat diukur oleh para pendeta. Namun kini tulang-tulang itu mencatatnya dengan rincian yang mencengangkan. Model genetik modern menyatakannya dalam angka yang kejam. Ketika dua orang yang tidak berkerabat memiliki seorang anak, kemungkinan kelainan resesif langka adalah sekitar 3%. Untuk anak dari dua saudara kandung penuh, risiko itu melonjak hingga 25%. 1 dari 4. Peluang yang sama dengan melempar 2 koin dan mendapatkan sisi kepala pada keduanya. Dan selama beberapa generasi pernikahan sedarah, peluang itu berlipat ganda, memusatkan mutasi berbahaya hingga garis keturunan tidak bisa lagi lolos darinya. Gen-gen resesif yang seharusnya tetap tersembunyi mulai bertemu dengan kembarannya yang identik di dalam setiap embrio kerajaan yang baru. Musik dan kerusakan itu meledak pada tulang-tulang bayi berikutnya. Lemparkan dadu itu cukup sering di dalam keluarga kecil yang sama, dan bencana berhenti menjadi risiko lalu berubah menjadi kepastian. Keyakinan dinasti terhadap kemurniannya sendiri menjadi kelemahan terbesarnya. Kebijakan yang dimaksudkan untuk menjaga percikan ilahi agar tidak diencerkan oleh darah rakyat biasa adalah kebijakan yang sama,
yang memenuhi buayan kerajaan dengan tubuh-tubuh yang rusak. Akhenaten dengan pinggul anehnya dan tengkorak yang memanjang adalah tembakan peringatan. Putranya dengan kaki pengkor dan tulang yang sekarat adalah akibatnya. Setiap pernikahan yang dimaksudkan untuk menjaga takhta secara diam-diam mengisi peluru ke dalam senjata yang diarahkan pada anak berikutnya yang lahir dari sana. Dan setelah Tutankhamun, tidak ada lagi pewaris laki-laki yang masih hidup. Takhta berpindah kepada Ai, seorang pejabat istana tua tanpa klaim darah. Kemudian kepada Horemheb, seorang panglima militer yang sama sekali tidak memiliki darah kerajaan. Garis keturunan Thutmose sang penakluk dan Amenhotep yang agung. Dinasti yang membangun kekaisaran dari Sungai Nil hingga Sungai Efrat itu berakhir pada seorang remaja yang bahkan tak sanggup berjalan menuju singgasananya sendiri tanpa bantuan tongkat. Jadi DNA itu tidak sekadar merekonstruksi wajah seorang Firaun. Ia mengungkap mesin pasti yang menghancurkan keluarganya dari dalam. Pinggul yang rapuh, tengkorak yang cacat, tubuh yang lemah, wajah yang membuat setiap Firaun sesudahnya ketakutan untuk dikaitkan dengannya. Semua itu bukan soal gaya dan bukan pula sebuah kiasan. Itu adalah tahap akhir yang tampak dari kecelakaan genetis yang telah dituju keluarga kerajaan selama berabad-abad. Dengan mata mereka terbuka lebar. Dan hari ini, ilmu pengetahuan menyampaikan hal yang pasti akan ditolak oleh para pendeta itu untuk didengar. Bahkan kekaisaran paling megah sekalipun, yang membangun piramida dan menyebut diri mereka sebagai dewa hidup di bumi, tetap tunduk pada hukum biologi. Setiap generasi yang memilih kemurnian darah di atas keberagaman, membayar tagihannya dengan daging dan tulang. Setiap raja yang menikahi saudara perempuannya demi melindungi mahkotanya, mewariskan kepada cucunya tubuh yang sedikit lebih lemah, sedikit lebih sakit, sedikit lebih dekat pada keruntuhan yang datang mengetuk di padang pasir Akhenaten dan tidak pernah pergi. Wajah yang terpahat di dinding kuil bukan kesalahan para seniman yang membuatnya. Itu adalah kebenaran yang terpaksa diceritakan oleh tulang-tulangnya. Dan 3000 tahun kemudian, ketika keheningan tulang-tulang itu akhirnya dipecahkan di sebuah laboratorium tertutup di Kairo oleh para ilmuwan yang tidak pernah sekalipun membungkuk di hadapan seorang Firaun, jawabannya jauh lebih buruk dari yang pernah berani diduga siapapun. Pria di atas takhta itu adalah peringatannya. Bocah di balik topeng emas itu adalah buktinya. Dinasti paling berkuasa dalam sejarah manusia tidak runtuh karena invasi, kelaparan, atau pemberontakan. Ia membusuk dari dalam. Satu pernikahan kerajaan demi satu pernikahan kerajaan, hingga tidak ada lagi yang tersisa untuk dimahkotai. Jika inilah jenis kebenaran yang terpendam dan ingin kamu kulik bersama saya, berlangganan sebelum kamu pergi. Garis keturunan berikutnya yang akan saya bedah adalah yang datang tepat setelah Tutankhamun, penguasa yang sengaja dihapus Mesir dari sejarah dan kisah genetis yang tulang-tulangnya baru saja mulai diceritakan. Ini akan membuat cerita yang ini terasa seperti pemanasan saja dan ceritakan di kolom komentar. Apa yang kamu kira diketahui para pendeta Dewa Bulan tentang keluarga ini yang tidak pernah berani mereka tuliskan? Saya membaca setiap satu pun komentar kalian.